Perkenalkan, nama saya Yosia Laura Eslingga dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi hasil proyek dari mata kuliah pemrograman web, yang dimana kita memakai tipenya itu HTML dan CSS untuk mempercantiknya. Dengan judulnya itu adalah Ria Passion, judul webnya. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan langsung ke bodinya, bagian header. Header ini untuk jadi kepala website, biasanya berisi logo, navigasi, dan fitur penting. Nah, ini untuk navigasi menunya, yang dimana ini filter produk, all produk, ini yang akan kalau diklik akan memunculkan semua produknya. Ini bagian untuk pakaian pria dan ini pakaian wanita, serta yang terakhir itu adalah about. Ini biasanya info tentang toko atau dari webnya. Baik, langsung lanjut saja kita masuk ke kontennya yang akan dibacakan oleh Asipa. Sip. Sipa kau. Habis ini kalau apa habis? Tinggal baca aja kan? Ya enggak dibaca, langsung apa aja penjelasannya aja. Kok jelas itu. Tinggal membaca penjelasannya. Iya. Usah panjang-panjang Pak. Ini langsung kayak mana ini? Perkenalan atau tidak? Iya, perkenalkan memang baca bagian ini bagian apa? Perkenalkan, nama saya Asipa Amelia Purba. Di sini saya menjelaskan kodingan tampilan website Ria Passion. Pada bagian main class sama dengan kontainer berfungsi sebagai wadah utama dari seluruh konten halaman. Di dalamnya terdapat judul H1 Ria Passion yang digunakan sebagai nama brand atau identitas website. Selanjutnya terdapat div class sama dengan produk graph yang berfungsi untuk menata produk agar tampil dalam bentuk grid atau kotak yang rapi. Website ini menampilkan produk fashion kategori wanita yang ditandai dengan atribut data kategori sama dengan woman pada setiap div class sama dengan produk crate. Setiap produk crate berisi backsell yang menandakan produk sedang diskon. Gambar produk menggunakan tag atau image. Nama produk ditampilkan dengan H3. Harga produk menggunakan P class sama dengan prince. Dan tombol beli yang berfungsi sebagai tombol aksi pembeli. Pada salah satu produk, yaitu launch jeans wanita, ditampilkan harga lama dan harga baru menggunakan kelas on dan new. Hal ini bertujuan agar pembeli bisa melihat perbedaan harga sebelum dan sesudah diskon. Produk ini ditampilkan pada halaman di antara lainnya seperti baju onsite wanita, kemeja wanita, launch jeans wanita, sepatu wanita dengan berbagai pilihan warna, serta keseluruhan coding ini digunakan untuk membuat tampilan website toko online yang sederhana, rapi, dan mudah dipahami oleh pengguna. Demikian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Abdullah Hafiz Hasibuan, ingin melanjutkan daripada rekan saya. Baik, sekarang adalah main div kategori, div class, product card, data kategori. Main yang berfungsi untuk mengembangkan produk ke dalam kategori main. Di dalamnya terdapat batch sale yang menunjukkan bahwa produk sedang dalam masa promo atau diskon. Setiap produk card berisi gambar produk yang diambil dari folder gambar. Lalu nama produk seperti baju casual one set pria, loose jeans pria, kemeja pria, dan sepatu pria. Ketiga, harga produk yang ditampilkan dalam dua jenis, yaitu harga lama dan harga baru untuk produk diskon, serta
Yang keempat, tombol beli yang berfungsi sebagai tombol untuk melakukan pembelian. Beberapa produk seperti baju kasual one set pria, blus jeans pria, dan sepatu pria menampilkan harga yang lama dan harga yang baru untuk memperlihatkan potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Sedangkan pada produk lain, harga ditampilkan secara langsung tanpa perbandingan harga lama. Secara keseluruhan, coding ini digunakan untuk menampilkan produk fashion pria dengan tampilan yang rapi, informatif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Demikian penjelasan singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan lagi masih di dalam kategori untuk pakaian. Di data kategori woman ini untuk memfilter pakaian ini termasuk dalam bagian woman, dimana memakai image search, search dari gambar tersebut. Kita menggunakan judulnya sebagai baju onset anak cewek dengan harga kelas aslinya itu 135 dengan karena ada diskon menjadi 127, dan juga ditambahkan dengan button beli dimana untuk memesannya. Begitu juga sama juga dengan yang di bawahnya ini, fungsi-fungsinya sama saja seperti yang di atas. Baik, lanjut ke bawah. Ini di bagian option adanya tentang About Us atau tentang toko kami, misalnya seperti itu. Yang ada di menu navigasi. Nah, ini untuk judulnya About Us Ria Fashion yang akan dijadikan linknya dengan paragraf atau kalimat brand fashion yang menyediakan koleksi pakaian dan sepatu untuk pria, wanita, dan anak-anak. Kami menggunakan kualitas kenyamanan dan desain modern. Ini untuk kalimat-kalimatnya ini bisa terserah ya, mau kalimat seperti apapun bisa. Ini untuk bagian H2 kontak us, yang dimana ini berupa lokasi, WhatsApp, email, dan juga Instagram. Dan yang untuk yang terakhir ini adalah footer. Footer ini ya untuk penanda copyright ya. Bagian bawah website biasanya berisi talik tambahan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rahma di bagian CSS. Baik, saya Rahma Sari Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS. Pada materi ini, CSS digunakan untuk mengatur tampilan halaman HTML agar terlihat rapi dan menarik. CSS atau Cascading Style Sheet adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan layout halaman HTML seperti warna, ukuran, posisi, dan tata letak elemen. Nah, di sini ada style. Style itu digunakan untuk menulis CSS internal, yaitu mengatur tampilan halaman HTML langsung dalam file HTML. Di sini ada body. Body menghilangkan margin bawaan dan mengatur font utama di halaman. Dan di bawahnya ada margin. Margin itu menghilangkan jarak bawaan browser di tepi layar. Dan di sini di bawahnya ada font family. Font family itu mengatur jenis huruf utama menjadi seperti yang kita inginkan. Di sini kami membuat Arial dan sans serif. Nah, di bawahnya itu ada header. Header itu membuat header atau navbar hitam, isinya sejajar dan tetap di atas saat halaman di scroll. Nah, di bawahnya itu ada display. Kalau display itu dia mengaktifkan flagbox agar isi header sejajar. Dan di bawahnya lagi ada Jans TV content. Di situ kami pakai yang space between. Itu dia mengatur elemen kiri dan kanan berjauhan. Dan ada alik item, kami memilih center. Di situ konten sejajar vertikal tengah. Ada fading, kami menggunakan 15 px 4 dan 40 px. Itu jarak dalam atas bawah 15 dan kiri kanan 40. Background di sini kami menggunakan background hitam dengan format pagar 000. Di situ
warna latar hitam yang kami gunakan. Dan ada color di sini. Color kami menggunakan warna putih dengan format pagar FFF. Itu digunakan untuk warna teks. Kami menggunakannya warna putih, dan ada position. Di situ kami menggunakannya stinky. Itu menggunakan header tetap di atas saat scroll. Dan ada top, kami menggunakannya 0, itu menempel di bagian paling atas, dan Z index kami menggunakannya 100 di situ untuk supaya header tidak tertutup elemen lain. Nah, di bawahnya itu ada logo. Logo itu mengatur ukuran dan ketebalan teks di logonya. Dan di situ ada font size, kami menggunakannya 22, itu ukuran teks logo, dan font weight kami menggunakan yang bold, itu teks dibuat untuk tebalnya. Nah, di bawahnya ada nav A. Nav A itu mengatur tampilan link menu, navigasi, atau warna, jarak, ukuran tanpa garis bawah. Di situ ada color, kami menggunakannya warna putih untuk teks, dan margin 0 dan 12 itu jarak antar menu, dan text decoration itu non untuk menghilangkan garis di bawah link. Share itu mengatur ikon pencarian agar terlihat seperti tombol. Nah, kami menggunakan font size-nya 18, itu ukuran ikon atau teks, dan kursor kami pointer, itu kursor berubah jadi tangan saat diarahkan. Nah, di bawahnya itu ada container. Container tuh memberi jarak pada konten utama dan tepi halaman. Nah, kami menggunakan yang padding 40. Di situ memberi ruang agar konten tidak menempel ke tepi layar. Nah, di bawahnya ada H1. Di situ H1 itu memberi jarak bawah pada judul. Kami menggunakan margin bottom yang 30. Itu untuk jarak bawah judul dengan konten berikutnya. Nah, di bawahnya lagi ada product grid. Product grid itu menyusun produk dalam bentuk grid yang otomatis menyesuaikan ukuran layar. Nah, kami menggunakan display yang grid itu mengaktifkan CSS grid, dan grid template kolom kami pakai Revit Autofill, minimal maksimalnya 220 1 VR itu. Produk otomatis menyesuaikan layar, minimal lebar 220, maksimal 1 kolom penuh. Dan ada graph, kami memakai 25, itu jarak antar produk. Nah, di bawahnya ada product card. Product card itu membuat kartu produk dengan border, padding, dan teks rata tengah. Nah, di situ ada border. Bordernya itu garis tepi abu-abu, kami menggunakannya 1 dengan warna putih. Nah, ada padding 15, itu jarak isi di dalam kartu. Ada text alike, itu kami menggunakan center, itu teks di tengah. Dan position relative, itu berguna jika ingin menambahkan elemen absolute atau backbill, label, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Ibnu. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini ada produk card image. Ini untuk mengatur gambar produk agar misalnya width itu menambah lebar penuh kartu, height itu tinggi, object fit ini agar gambar tidak gepeng atau otomatis dipotong rapi. Badge, di sini badge itu misalnya label atau tanda jual, sale, diskon. Di sini ada pengaturan posisinya, absolute berarti wajib menempel di kiri atas, dan backgroundnya warna merah, colornya putih. Paddingnya 4px dan 8px, font size 12px. Di sini ada price. Ini price ini bagian harga produk. Lalu di bawahnya ada price all, berarti harga dari yang lama atau kalau kita mau buat diskon. Di sini ada fresh new untuk buat harga baru. BTN pastinya itu button. Button berarti tombol. Paddingnya atau latar belakangnya hitam. Backgroundnya colornya putih, nggak pakai border. Cursor sini bisa diklik atau untuk efek pointer. BTN hover ini untuk efek saat disentuh mouse. About section ini bagian about. Kita buat jarak di atasnya 70px, backgroundnya putih, dan padding besarnya 40px. Ini about section V atau buat paragraf dari about itu. Baru kontak list, pasti buat kontak. Baru footer, ini bagian paling bawah web atau kita membuat informasi hak cipta atau email, nomor media sosial. Nah, seperti itu presentasinya.
ya hasil dari webnya. Nah, disinilah tadi footer itu. Baik, sampai sini penampilan webnya. Saya kembalikan lagi kepada Yosi sebagai moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.